Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Oliberry. Kali ini aku akan unboxing untuk sebuah kartu grafis dari kubu Zotac RTX 3050 ya. Jadi untuk spesifikasinya dia adalah 8GB GDDR6 iStorm Freeze Touch NVIDIA Ampere Ray Tracing DLSS ya. Ini untuk seri Twin 8G ya, dual fan. Zotac Gaming GeForce RTX 3050 Twin 8G 8GB 128bit GDDR6. Ini penampakan bagian belakangnya intinya seperti ini ya, mantap jiwa, jos. Oke, kita buka aja langsung di sini untuk kelengkapannya. Jadi yang dapat itu seperti ini. Ini ada stiker, udah pakai satu stiker Zotac. Kemudian ini ada kitab-kitabnya bawaannya ya dari pabrikan, dan juga ada nota pembelian dari Nano Komputer ya, harganya mantul 5 juta masih ya, Nano Komputer per Maret 2022 jos. Oke, kita intake unitnya seperti ini ya. Ini udah aku keluarin dari anti static pack, mantap jiwa. Jadi ini seri dual fan ya, jos gandos nih guys, mulus bening ya. Kemudian bus interface-nya 3.0 tentunya untuk kartu grafis ini. Kemudian di bagian atas ada logo Zotac, membutuhkan 8 pin power tambahan ya untuk kartu grafisnya, dan mantap jiwa. Ini untuk di bagian egg house-nya seperti ini. Ntar aku kasih lighting dulu guys ya, jos ya, bening terkening-kening ya, mantul jiwa, terkuul-kuul. Kemudian ini untuk bagian display portnya ada 3, HDMI 1, dan platnya juga kinyis kinclong pastinya. Oke, di plat bagian belakang mulus bening ya, mulus bening tak terkatakan. Untuk segel dari pabrikannya ini April 2022, dan pembeliannya seperti ini, spesifikasinya seperti ini. Jos gandos, kotas jos. Oke, jadi kurang lebih untuk kartu grafisnya seperti ini ya, mantap jiwa, jos. Oke, kita langsung menuju ke PC dan kita tes kartu grafisnya. Kita cross check dengan GPU Z Zotac partner 3280 2560 ya, 2560. Ini resistor barnya disable. Arsitekturnya namanya Ampere ya. Dia berjalan di 4 kali. Ini di Mobo saya support 4 kali ya. Untuk clock speed sama sesuai, TDP 130 watt. Saat ini idle di 140-an. 8 pin power ya, mantap. Ini untuk encodernya nih, Ray Tracing generasi 2, Tensor Core Gen 3, encoder Gen 7, decoder Gen 5, Pure Video HD. Dia support fitur ZK, mantap. Oke, kita coba benchmark. Aku coba jalanin benchmark ya guys. On screen displaynya malah ada di situ, jadi nutupin baris. Oke ya guys, yang penting kita bisa pantau resultnya. Coba aku hilangin dulu seperti ini. Ini kalau on screen displaynya aku umpetin, dia tetap mulus ya di 60 fps. Ini untuk
setting resizable barnya memang nonaktif, aku belum otak-atik, belum aku ganti, jadi default aja colok driver 528 dia bisa dapat performa seperti ini untuk Assassin Valhalla ya. Jadi benar-benar mulus, terkulus-kulus, okulus, ciamik guys. Mantul jewel ya. Jadi pakai resolusi Full HD 1080p, facing off, anti aliasing high, graphic quality very high, FPS limitnya nggak dibatasin, field of view-nya 100%, dan seperti nah dia dapat performa yang mantul jewel ya. Ini aku onin lagi, tampilannya seperti itu. Untuk prosesor dan kartu grafis dia memiliki performance yang balance ya. Temperatur di 50 derajat dan 66 derajat untuk kartu grafis. Kemudian power juga untuk full loadnya di 200-an watt ya, 230 maksimal. Untuk kartu grafis sendiri di 102 watt, dan untuk untuk prosesor di 53 watt. Mantap, ini jadi masih ada space banyak banget ini di sini untuk range VRAM-nya, karena dia memiliki 8 GB, jadi masih ada space terpakai hanya 5 GB ya dari keseluruhan. Mantap guys, maksimalnya di 110 fps. Oke, ini untuk tes benchmark menggunakan Assassin Valhalla ya. Mungkin nanti aku bakal bikin video terpisah untuk main gamenya, gameplaynya saat disettingan grafiknya. Oke. Dan overall mantap guys, seperti itu. Untuk tesnya sampai di sini, kita lanjut tes kartu grafis berikutnya. Jangan lupa subscribe. See you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.